Ini gue mau baca nih, ada pertanyaan dari salah satu salah satu penonton gue. Bang, bisa nggak ngasih materi dasar seperti SEO on page, terus SEO off page? Jangan cuma kasih materi tentang tools gratisan aja dong bang. Kita kan butuh ilmunya juga. Jangan marah ya bang, kalau bisa dibuatin ya bang. Oke, oke. Gue akan buatin materi tentang SEO on page. Ini salah satu emang materi dasar kalau lagi ngeblog. Jadi gue disclaimer dulu sebelum lo nonton lebih panjang video ini. Kalau buat lo yang sudah pada paham tentang SEO, lo skip aja, gak usah ditonton, karena ini emang untuk kelas pemula, bukan yang sudah expert atau yang sudah paham ngeblog, bukan. Dan disclaimer juga, ini video sepertinya bakal panjang, seperti di atas 10 menit. Jadi kalau lu yang kotanya pas-pasan, dimohon untuk berpikir sebelum menonton ya. Dan kalau ada juga bilang materi lu membosankan terlalu panjang, ya makanya gue disclaimer dari awal. Ini video gue kalau tutorial serius ini pasti panjang. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya langsung. Di tiap orang ngajarin tentang SEO itu punya metode dan pengajaran sistemnya masing-masing. Jadi nggak usah di perbedaan mazhab ya. Perbedaan mazhab jadi nggak usah dipertentangkan satu sama yang lain ya. Kalau gua nih materinya mungkin gua ngasih adalah 20 poin kalau tentang SEO on page. Yang pertama pengertiannya dulu deh. SEO on page artinya apa tuh? Ini penting, karena kalau dari pengertian dan artinya SEO on page saja lu dari awalnya sudah salah, ya, ke belakangnya salah semua tuh. Ya kan, lu nggak mau kan nama lu dipanggil orang dengan yang salah kan, makanya kita penting dulu. SEO on page, SEO-nya itu adalah search engine optimasi. Ya, search engine optimasi itu adalah mengoptimalkan pencarian di Google kan. Oke. On page itu ini. On di dalam, page itu halaman, artinya blog lo. Jadi optimasi blog lo supaya ramah terhadap mesin pencarian Google. Paham? Secara keseluruhan yang namanya SEO on page itu adalah ini, optimasi seluruh blog lu ini supaya ramah dan ramah tambah dengan yang namanya buat Google di search engine. SEO on page itu bukan berarti kalau lo melakukan SEO on page lu nanti langsung masuk ranking 1. Tidak, itu semua membuat blog lu ini secara keseluruhan blog lu ini ramah terhadap bot Google. Orang banyak salah, wah gue belajar SEO on page ini supaya ranking 1. No. Tidak, makanya kenapa ini semua materi dasar yang sebenarnya gue nggak pengen bikin, karena ya seperti tadi gue bilang gitu. Karena kalau lu udah pakai template premium template, nggak perlu lagi sebenarnya ngomong SEO on page. Ngapain? SEO on page-nya blog lu itu sudah dikerjakan, sudah di finishing sama yang membuat template. Karena kalau kita ngomong SEO on page berarti kita ngomong secara struktur kode dari blog ini secara keseluruhan. Apakah blog lu ini, template lu ini ramah dengan yang namanya buat Google. Itu pemahaman SEO on page. Jadi gue kadang-kadang agak pusing juga, bingung juga gitu. Ada orang mau bayar mahal gitu untuk belajar SEO on page. Emang lu mau jadi pembuat template gitu? Paham ya? Itu pengertian secara akademinya. Jelas ngomongnya secara akademiknya, pengertian dari SEO on page itu serahkan aja nama pembuat template, karena nanti itu akan lebih banyak berbicara dengan struktur kode dari sini, dari template lu, bukan dalam ada pembahasan tentang kontennya ada, tapi garis besarnya lebih banyak berfokus kepada ini template. Oke,
Kita mulai aja dari pertama ya. Poin pertama dari gue itu kalau untuk SEO on page itu adalah keyword utama itu harus ada di awal judul. Backlink profile, ayat kursi, SEO footprint, cara membuat WordPress, cara mengaktifkan domain expired. Minimal keywordnya itu ada di depan judul. Wah, tapi kadang-kadang kan susah ya. Kadang-kadang susah. Kalau misalnya kita udah pakai long tail keyword, susah tuh. Supaya enak dibaca. Nah, cara ngakalinnya gampang seperti ini, ayat kursi. Gue buka aja. Ayat kursi Fadilah dan keutamaannya kan kurang enak ya. Gue pengen ayat kursi tetap di depan, makanya gue kasih ayat kursi terus titik 2. Ya, kita gedein aja, kita gedein supaya kelihatan. Supaya keyword fokus utama gue ada di depan, gue bikin kayak begini. Ayat kursi titik 2. Terus baru Fadilah dan keutamaannya. Seperti itu, ya. KW harus ada di depan atau di tengah atau di belakangnya, tapi paling bagus adalah di depan. Karena yang di depan itu adalah yang pertama kali di crawl sama buat Google. Oke, itu poin yang pertama untuk SEO on page. Lantas yang kedua, KW di dalam URL. KW-nya ini, ayat kursinya ini harus ada di dalam URL link artikel ini. Berarti di sini nih di permalingnya. Si Thor sama Gundala lagi main di langit nih. Kalau Bogor tuh kalau petirnya nggak kira-kira di sini men. Nah seperti ini. Lu perhatikan ini. Gue cuma pakai 2 nih, ayat kursi. Gue nggak pakai Fadilah dan keutamaannya. Ini agak-agak nekat ya. Agak-agak nekat kalau misalnya punya domain authority lu belum terlalu gede, lu bermain dengan URL cuma permaling 2 kayak begini, ya lu pasti nggak masuk status ranking kayak gitu, entah di mana gitu posisi lu tuh, bingung tuh. Tapi lama kelamaan semakin panjang umur, blog lu itu akan perlahan dan pasti akan masuk di rank. Ini permaling, usahakan kalau bikin permaling itu berisi hanya keyword-keyword lu aja. Kalau keyword lu ada 3 biji berarti di sini 3. Kalau keywordnya ada 4 berarti masukin 4. Tapi nggak usah panjang kereta, karena kalau kita pakai defaultnya dari blogspot ini, maka ini semua masuk. Misalnya ayat strip kursi, strip Fadilah, strip dan strip keutamaannya gitu. Nah kalau di SEO on page, permaling itu hanya berisi keyword. Ya, keyword itu adalah poin yang nomor kedua. Poin nomor 3, panjang URL semakin pendek semakin bagus. Nah kadang-kadang kan kalau misalnya blog-blog pemula itu kalau bikin judul titel yang ini panjangnya itu kan nggak kira-kira kan, seperti kayak Detik, seperti permainan dari Tribun itu kan judulnya panjang-panjang kan. Ya betul, itu judul titelnya, tapi permalingnya itu sebenarnya pendek dia, banyak kan dari keyword utamanya. Nah kalau panjang URL dari artikel ini semakin pendek, kenapa semakin bagus? Itu mempercepat yang namanya robot Google untuk nge-crawl artikel lu. Semakin panjang titel URL lu itu, maka robot Google membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi untuk mengklasifikasikan artikel lu itu. Kalau seperti ini ayat kursi, langsung buat Google, oh ini Al-Quran, ini Islam, masuk situ langsung kategorinya, begitu loh. Ya, itu hanya untuk mempermudah cara kerja dari robot Google. Makanya permaling itu jangan terlalu panjang. Itu adalah poin ketiga. Kita ngopi dulu pemirsa. Kopi dari Gersik, mantap banget, mantap. Laki-laki itu minumnya kopi tubruk ya, bukan kopi saset. Kalau lo minumnya kopi saset, tolong pakai daster dan pakai gincu. Yang kita masuk ke poin ke nomor 4 ya. Keyword di meta deskripsi. Keyword di meta deskripsi itu di sini. Nah ini ayat kursi, makanya gue bilang di paragraf pertama itu lo taruh aja namanya ini judul. Taruh di sini judul.
Jadi otomatis lu tinggal ambil sebanyak 100, misal gitu kan. Lu otomatis tinggal cuma ngambil sebanyak 150 tuh, lu copy terus lu taruh di sini. Otomatis di dalam deskripsi lu itu selalu pasti ada yang namanya keyword. Itu cara yang cepat. Atau bisa juga lu masukin di sini keyword-keyword yang lu pengen lu tembak, ayat kursi, fadilahnya, ayat kursi dan keutamaannya, koma dan segala macam, itu juga bisa. Tapi kalau gue lebih enak seperti ini. Jadi untuk memperingkas pekerjaan, biasanya di paragraf yang pertama itu yang gue ambil sebanyak 150 word, gue masukin sebagai search description. Oke? Nah, kenapa ini deskripsi ini penting? Karena gini, keyword-keyword yang masuk ke dalam Google Webmaster itu dalam bentuk query dan segala macamnya itu, atau keyword yang di ranking sama robot Google itu, diambilnya dari mana? Orang pasti banyak menyangka diambilnya dari artikel. No. Tapi robot Google mengambil keyword untuk di ranking itu kebanyakan dari deskripsi. Baru tahu kan? Dan baru gue kasih tahu juga. Di sini robot Google itu ngambil untuk ngerank keyword itu dari sini, kebanyakan dari deskripsi dari artikel lo. Ya. Bukan dari sini. Nanti ini akan berhubungan dengan yang lain-lainnya ke belakang ya. Gue bakar rokok dulu. Itu tadi nomor 4 ya. Sekarang kita ke nomor 5. Struktur konten. Gunakan semua format tulisan. Nah, kita akan mau masuk ke struktur konten. Google Blogspot itu sekarang ini, editornya Blogspot sekarang ini, kalau lu perhatikan, format penulisannya itu udah hampir mirip dengan yang namanya WordPress. Ya, gue sekali lagi sebut, format penulisan Blogspot yang model sekarang ini sudah hampir nyaris sama seperti format penulisan di WordPress. Contohnya adalah ini. Major heading, subheading, minor heading, paragraf normal. Ini H1, H2, H3, H4. Ya. Dulu di Blogspot yang dulu yang klasik itu nggak ada yang namanya H1. H1 itu cuma adanya di title blog. Dulu di sini. Ini adalah H1 dulu nih. Waktu di model klasik ini adalah H1. Yang di bawah ini nih H2, 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 H2. Sekarang format penulisannya dari editor Google yang Blogspot yang baru ini H1 dia. Jadi ini sekarang ini H1 ya. Jadi hati-hati dalam menggunakan yang major heading. Major heading ini hanya lu gunakan untuk keyword utama seperti kayak gue gini, gue taruh di ayat kursi, ini ada 1. Nanti di bawah-bawahnya cukup hanya 1 ya, major heading. Selebihnya itu adalah ini, heading, subheading, minor heading. Kalau gue biasanya cuma 1 di major heading. Nah, ini juga buat teman-teman yang masih pakai format penulisan Blogspot yang lama, diperhatikan lagi nih, major heading, gunakan ini. Ini H1 ya. Mulai diganti lagi tuh, yang pakai ini H1. Contohnya deh ya, misalnya gue backlink, kan gue perbaikin ini kayaknya belum deh. Misalnya seperti ini. Nah, ini apa ini? Heading. Cara membuat WordPress. Nah, ini kan masih format penulisan yang lama kan. Gue harusnya major heading nih. Kita ganti aja major heading. Udah gitu. Nah, ini kan pekerjaan yang baru nih. Kalau mau menggunakan SEO on page nih. Terus apalagi untuk blog-blog yang sudah lama kan. Harus mengganti semua jadi H1 nih. Kalau pengen. Kalau enggak kan SEO-nya agak keganggu. Ini karena perubahan dari editor Blogspot. Lu bisa bayangin kalau artikelnya banyak tuh. Wah, blog-blogger lama tuh artikelnya banyak-banyak tuh. 1000, 2000, 3000. Lu harus ganti satu persatu gitu. Cek. Pasti dibilang, lu ngajarinnya sesat lu. Jangan pakai H1. Ya karena lu malas kan ngerubah dari heading ke major heading. Nah, ini pekerjaan yang ini. Buat yang masih blog-blog yang udah lama, coba dicek lagi blognya. Diperbaikin ya, ini jadi major heading. Dan ini heading.
Itu struktur konten itu harus diperhatikan. Nah, ini salah satu struktur konten yang harus diperhatikan. Kita kembali lagi ke ayat kursi ya. Oh, gue belum update dulu. Nah, ini struktur konten ini harus diperhatikan nih, dan ini bikin banyak orang kesel karena dia harus melakukan editing lagi, edit dengan cara manual. Ya itulah Blogspot serba manual, mengesalkan sekali. Beda kalau misalnya plugin ya, misal WordPress tinggal pakai plugin, tinggal tinggal lihat mereka udah auto sendiri langsung jadi H1 semua, bisa ada plugin nih. Kalau di Blogspot lo harus kerjain manual, dan ini pekerjaan yang sangat menyebalkan gitu ya, dan dengan jumlah yang banyak sekali gitu. Kalau yang masih baru-baru bikin blog mah enak ya. Itu struktur konten yang pertama yang harus digunakan. Yang kedua, biasa gunakan semua struktur format penulisan yang ada, semua ada di sini, digunakan semuanya. Mulai dari bold ini misalnya seperti ini. Misalnya keyword utama lu kasih bold aja, nggak apa-apa. Seperti ini kasih bold. Terus misalnya seperti surat Al-Baqarah ayat 225 ini gue kasih ini italic, tanda miring. Atau misalnya gunakan itu ya, gunakan. Terus misalnya mana lagi nih, kenapa disebut ayat kursi. Misalnya ini gue pengen kasih garis miring, dikasih garis kayak ini. Ini adalah SEO nya ya. Ini untuk mempermudah robot Google dalam mengartikan artikel lo, mengklasifikasikan artikel lo, membaca artikel lo. Maka format penulisan ini lo gunakan semua. Kasih warna, kenapa nih strike through, gue nggak ngerti ini apa, nanti dicoba aja sendiri. Text background color segala macam. Dah ini yang bullet dan numbering ini, kalau misalnya lu pengen dapat feature snippet dari Google, gunakan ini. Dua ini digunakan. Ini adalah bullet, dan yang bawahnya ini adalah numbering. Kalau lu gunakan dua ini, bisa masuk yang namanya feature snippet Google. Oke. Lanjut ya. Itu masalah format penulisan. Untuk snippet itu begini, kuncinya di sini ya. Gunakan bullet list dan numbering list supaya nanti artikel lo semakin lama semakin bagus, nanti akan dikasih dengan secara otomatis oleh Google bot rich snippet. Oke, itu adalah yang kelima. Sekarang penulisannya juga sekarang ini kalau lo perhatikan Google nih, perhatikan Blogspot, penulisan yang sekarang itu banyak, usahakan itu banyak menggunakan blank space, white blank space, jarak nih yang putih-putih kayak gini. Jangan bilang merusak mata, jangan ya. Justru kalau misalnya artikel lu panjang, harus lebih banyak blank space, white space seperti ini. Itu supaya mata orang yang baca artikel lu tuh tidak lelah. Itu trik orang supaya betah membaca, ada memberikan lebih banyak blank space, white blank space, kolom-kolom yang seperti ini, jeda-jeda seperti itu, seperti ini, jarak-jarak ini, supaya mata itu tidak cepat lelah. Orang banyak selesai membaca artikel cepat-cepat itu karena matanya lelah, terutama kalau jaraknya terlalu rapat ya, jarak antara tulisan ini terlalu rapat, itu bikin orang malas baca, dan apalagi kalau huruf-hurufnya terlalu kecil. Nah, masalah seperti ini dengan huruf itu masalah di template. Kalau lo menggunakan template jadul, ini pasti rapat semuanya dan blank space-nya itu agak kosong. Makanya lo perhatikan kalau pengguna WordPress itu rata-rata kan kalau kita lihat tulisannya kok renggang ya, tapi lo baca terus kan sampai habis kan, karena itu memudahkan mata ya. Itu adalah trik-trik penulisan. Itu beda lagi sebenarnya dari materi ini. Materi itu nanti ada di materi trik-trik penulisan seperti itu. Jadi pastikan memang template lu itu sangat sudah mendukung ya. Kalau Oreo sejauh ini it's okay lah ya. Itu adalah yang nomor kelima. Kita
Kembali ke nomor 6. Sekarang untuk SEO page di poin ke-6 itu adalah unique content. Unique content gak perlu gue ajarin. Itu adalah konten original, berarti hasil dari pemikiran lu sendiri. Gunakan bahasa lu sendiri, jangan scrape artikel orang misalnya. Boleh scrape, tapi untuk ditulis ulang, bukan untuk di copy mentah-mentah ya. Bukan, jangan. Nanti gue disalahin orang gitu, gue ngajarin orang gak benar gitu. Jangan. Boleh lu scrape artikel orang, boleh lu ambil artikel orang buat ditulis ulang. Kalau lu malas tulis ulang, lu bisa pakai spinner. Setelah hasil dari spinner udah jadi, dibaca dulu, jangan diposting, jangan dipublish. Dibaca dulu sampai enak dibaca, diedit, enak dibaca, baru lu publish. Begitu cara mainnya, jadi tidak susah ya. Gampang, easy. Apalagi kalau udah pada beli the spinner di link gue itu, enak banget lo bikin konten tiap hari ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang poin ke-7 adalah reading level. Gue mau gunakan sini WordPress, word counter. Gue sini menggunakan wordcounter.net, ini gratis untuk ngecek seberapa level reading artikel gue. Coba kita ambil aja Ctrl A, copy, kita taruh di sini, pastekan aja. Ini gratis ya, digunakan ini. Kita lihat ini, reading level college graduate, lulusan universitas. Jelek. Jelek bahasanya, artinya bahasa susah. Kalau lu misalnya blog lu itu adalah kontennya gado-gado, dengan misalnya lu menyasar anak misalnya umur dari 13 sampai umur 21 tahun, maka reading levelnya nggak boleh college, basic. Ya, kalau lu pemain blog yang gado-gado, maka bahasa yang lu gunakan dalam penulisan itu reading levelnya harus basic, yang mudah dimengerti orang. Bisa misalnya seperti college graduate seperti ini kan berarti ada segmennya. Berarti memang segmen, misalnya gue pengen lulusan orang-orang yang sekolah S1 kampus gitu kan, yang untuk membaca artikel ini supaya ngerti. Itu kalau misalnya blog spesifik boleh, misalnya lu blog pendidikan ya kan, tulisan-tulisan karya ilmiah, ya udah jelas itu orang yang datang situ baca emang punya latar pendidikan college atau kuliah. Tapi kalau lu blognya gado-gado, jangan dong. Kalau tulisan lu susah dibaca, orang nggak akan mau baca, akhirnya di skip, akhirnya jelek, dia tinggalin blog lu ya. Jadi kalau misalnya harus disesuaikan, kalau blognya gado-gado berarti reading levelnya basic, atau di sini reading levelnya itu SD, elementary. Ini kan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya bahasa Inggrisnya SD itu elementary, berarti di sini elementary ya, bukan college. Kalau college itu yang buat anak kuliah, berarti bahasa artikel ini susah dipahamin. Ya kalau untuk blog spesifik boleh, tapi kalau blog yang tidak spesifik, blog gado-gado jangan. Ini udah salah. Oke. Itu adalah salah poin SEO on page untuk yang poin ke-7. Poin yang ke-8, keyword utama dalam, keyword utama dalam 100 dari 50 sampai 100 word pertama. Keyword utama ayat kursi, disebutin banyak di sini. Ya, sebutin ayat kursi, terus Al-Baqarah, Al-Quran, itu kan keyword. Terus ayat kursi lagi, ayat Al-Baqarah, ayat 255. 100 pertama atau 50 pertama word dalam paragraf pertama dari artikel itu harus berisi keyword utama. Waktu gue masih zamannya gue masih noob, ini isinya gue keyword semua nih, dan itu work. Iya, dibilangnya orang bilang lu stuffing keyword, I don't care, gue isi keyword semua itu bisa masih work.
misalnya ayat kursi, Al-Quran, ayat kursi, koma, Al-Quran, koma, surat Al-Baqarah ayat 255, koma, gue isi semua dulu itu keyword. Itu masih banyak yang melakukan seperti cara-cara seperti itu loh. Banyak, lu cek aja blog-blog sport yang lama. Kalau di Google Search lu cek, pasti masih banyak yang menggunakan teknik lama seperti itu, teknik jadul itu, tapi itu masih work, masih berjalan dan masih berguna, dan artikelnya ada di page 1. Iya, itu cara yang lama banget. Gua dulu pernah melakukan itu. Tapi kalau mau melakukan silahkan, tapi yang paling penting adalah 50 sampai 100 word pertama di paragraf itu harus ada keyword utama, lu masuk semua dalam sana ya. Dicek lagi artikelnya. Itu adalah poin ke-7 ya. Sekarang poin itu tadi poin ke-8. Poin ke-9 ya untuk SEO on page itu adalah di gue nih, artinya ini. Kita bermain di subheading. Subheading itu selalu harus ada. Lu harus punya major heading, lu harus punya heading, lu punya subheading, terus ada minor headingnya. Itu semua harus masuk, harus ada di dalam tiap artikel itu. Sekalipun artikel lu cuma 400 word, tapi minimal lu masukin 2 heading, misalnya masukin 1 major heading dan 1 lagi heading masuk. Itu untuk mempermudah buat Google ya, mempermudah nge-crawl. Jadi artikel lo itu friendly buat Google. Itu yang ke-9. Yang ke-10 di dalam materi SEO on page ini adalah LSI. Dalam artikel ini harus mengandung banyak LSI. LSI itu apa, my man? Latent Semantic Indexing. Seperti ini. Kalau lo itu kita gunakan aja seperti ini. Ini adalah gratis, lsigrad.com. Ini gratis. Misalnya sini ayat kursi, kita gunakan ayat kursi. Misalnya masukkan aja ayat kursi. Kita mau nyari LSI keywordnya dari ayat kursi yang semisal, yang semirip ya. LSI itu artinya itu ya, semantik ya. Semantik. Iya, semantik sih itu. Cari yang semisal, yang semirip dengan ayat kursi. Keyword-keyword yang semisal, semirip mungkin dengan ayat kursi. Ayat kursi in English, ayat al-kursi, ayatul kursi audio, ayat al-kursi Quran, ayatul kursi meaning, ayatul kursi in English. Kenapa jadi bahasa Inggris, kampret? So Inggris banget lo. Bahasa Indonesia yang mana? Ya pokoknya pengertiannya dulu lu pahamin ya. Jadi keywordnya yang semisal, yang semirip, mirip. Misalnya ini kita cari misalnya resep sambal lah ya. Jangan ayat kursi bahasa Inggris semua, pusing lu penonton lu tuh. Lu tahu sendiri blogger receh. Oke, nah ini keyword kita utama kita kan resep sambal kan. LSI-nya lu pengen tahu apa aja gitu yang masih berhubungan dengan keyword utama lu, resep sambal itu. Ternyata ada resep sambal bawang, pedas gila, tomat mentah, goreng, bajak, terasi, mata, geprek, ayam goreng, resep sambal Burudi. Ya, seperti itu. Itu adalah keyword-keyword yang memang masih mirip mungkin. Lu tinggal pilih yang masih ada volumenya, apalagi kalau misalnya lu dapat yang ada CPC-nya, nah itu lebih mantap. Selain di LSI Grab, sebenarnya ini juga bisa lu cek di Google Keyword Planner. Untuk LSI ini ada yang semisal seperti ini ada. Ini lo masukin dalam artikel-artikel lu. Bisa dalam bentuk subheading itu bisa ya. Gampang banget kan, yang namanya LSI lo tinggal pakai aja alatnya, toolsnya ini gratis, tidak perlu bayar. Oke. Itu adalah poin ke-10 SEO on page. Poin ke-11-nya dalam artikel lo itu perkaya dengan menggunakan sinonim. Nah, sinonim kita juga gunakan web yang gratisan, sinonimkata.com. Ini gratis. Ya, kita masukkan aja nih misalnya makan,
Misal ya, ini adalah kata yang sinonim itu adalah kata yang mempunyai makna atau arti yang sama dengan keyword lo. Ini kan gak banyak kan lo gunakan di dalam artikel kan. Makanya kita gunakan yang namanya sinonim kata.com, atau lo bisa menggunakan kbbi.com, itu juga mengeluarkan sinonim. Dan itu semua gratis, tapi kan gak pernah dipakai kan. Nah sekarang udah tahu harus pakai. Ternyata kata makan itu punya sinonim: bersiar-siar, bersuka-suka, bertamasya, cemo-cemo, dahar, mama, melahap, melapangkan pikiran, menyasau, merakus, meranggu, pesiar, ronda, banyak-banyak, buruk, makan, santap, angin, berjalan-jalan. Itu adalah sinonim dari kata makan. Asing kan terdengarnya kan buat lu kan. Gue makan-makan, bersuka-suka katanya, bercemo-cemo, dahar itu sebenarnya bahasa Sunda, artinya makan gitu. Jadi memang dia menggunakan, ada bahasa daerah di sini juga termasuk. Nah itu lu gunakan untuk memperkaya artikel lu. Jadi jangan hanya menggunakan di sini makan semua gitu. Lu bisa ganti dahar, bisa ganti cemo-cemo gitu. Untuk kata makan, keyword kata makan ganti dengan cemo-cemo, ganti dengan dahar. Jadi lu tidak terkena yang namanya density. Tapi robot Google tahu bahwa cemo-cemo itu adalah makan, bahwa bersuka-suka itu adalah makan, dahar itu adalah makan. Robot Google tahu. Jadi lu gak usah khawatir dalam menggunakan sinonim. Lu gak perlu khawatir, gak usah ragu, abang nanti robot Google-nya tidak ngerti. Robot Google-nya ngerti bahwa cemo-cemo itu makan, ngerti. Jadi lu gak usah khawatir ya. Itu adalah penggunaan sinonim. Itu adalah salah satu cara lu untuk menghindarkan yang namanya density. Jadi lu bikin dulu deh, bang, tapi caranya gimana? Lu bikin dulu artikelnya. Enggak, oke lah, isi semua makan di tiap paragraf ada makan. Udah jadi paragraf kan, udah jadi artikel kan. Nah, lu tinggal list tuh kata makan tuh lu ganti. Lu masukin ke sinonim, lu tinggal ganti kata makan tuh dengan yang ada semua di sini. Misalnya, oke? Itu caranya ya. Capek ya, bang? Iya, ngeblok itu emang, kalau nggak hobi emang capek. Yang ke-11 adalah outbound dan internal link. Internal link kan sudah gue pernah ngajarin. Internal link itu adalah internal link keluar. Kita langsung praktekin aja. Gue mau bikin di sini backlink profile. Gue mau pakai internal link dari, internal linknya kita langsung praktekin. Sekarang ada metode backlink. Gue ambil ini, gue ambil URL-nya, terus di sini gue mau bikin yang namanya internal link. Kita langsung praktekin aja. Internal link kita pasang internal link. Dia ada backlink profile. Lo klik aja, mana nih, kita masukin ini aja, paste, open, apply. Udah selesai, update. Segampang itu doang. Nah, di video gue itu ada tentang anchor text. Di internal link itu bikin menggunakan anchor text juga. Itu adalah sebenarnya internal link itu adalah backlink di dalam blog lo. Makanya gue pilih keywordnya backlink profile untuk artikel ini. Artikel ini punya anchor text, punya backlink di dalam blog gua di sini. Backlink profile. Nah, kalau beberapa template itu kan ada yang sudah auto kan ya, baca di sini terus panjang ke bawah kan. Misalnya seperti kalau lo pakai Linkmax, lo pakai VioMax itu kan sudah punya. Itu kan ada yang bentuk auto, itu menggunakan long tail keyword. Tapi kalau gue lebih senang dengan cara manual seperti ini. Jadi gue bisa milih keyword untuk anchor textnya itu gue bisa milih. Ini terserah. Tapi kalau sudah pakai template yang sudah pakai auto, nggak perlu bikin kayak begini. Oke? Untuk backlink, untuk outbound itu adalah keluar, kasih link keluar. Gue jarang pakai sebenarnya. Karena kenapa gue jarang pakai? Gue takutnya nanti disangkanya blognya tempat backlink. Jadi blog-blog guest post, karena kemarin itu Google lagi sadis. Semua blog guest post itu banyak yang kena hantem. Jadi gue tuh
outbound link jarang gue pakai. Jadi kalau mau pakai boleh, lu pakai arahkannya ke wiki aja, paling aman. Masukkan ke wiki, oke. Itu adalah nomor 12 ya untuk SEO on page. Nomor 13 itu adalah tidak terdapat yang namanya broken link 404. Berarti itu lu dilihat di bagian sitemap lu itu jangan sampai ada yang namanya link 404. Nah, untuk link 404 ini sebenarnya lu bisa cek yang namanya di Ahref. Kemarin Ahref udah itu ya, nggak usah dilihatin lagi deh. Kemarin udah pada daftar di Ahref Webmaster kan, atau di Google Webmaster juga. Kalau misalnya lu ada link 404 itu berarti broken link, cepet diperbaikin. Lu punya, abang gue juga sebenarnya punya broken link kayak begitu, punya. Coba kita lihat ya, kita lihat di settingan. Di settingan gue ada deh kalau nggak salah, permission, post, maksimal comment, leader comment, email, formatting, method text. Nah ini nih custom from spin article Indonesia to spin article Indonesia. Ini gue yang di atas ini 404 nih, karena ke delete. Titelnya ke delete padahal udah di indeks. Gue aja masih sering salah. Nah itu namanya broken link. Akhirnya gue custom redirect. Supaya tidak jadi 404 ini custom. 404 itu jangan, itu jelek banget ya. Kita kembali. Itu adalah poin nomor 13. Jangan ada broken link di dalam blog lo. Dicek ya. Cara ngeceknya ya bisa dipakai Google Webmaster, bisa pakai di Ahref, atau lo bisa pakai Frog. Mana sih Frog teh? Kampret. Frog. Screaming Frog Spider. Bisa pakai ini. Ini juga bisa lo dapat, lo bisa download gratis ya. Pakai ini SEO. Kalau dia nanti akan dikasih lihat yang mana link-link lo berantakan, tuh akan dikasih lihat ini. Tapi kayaknya gak usah dibahas ya. Ini udah waktunya udah 30 menit, ini udah hampir 40. Ini masih banyak banget. Yang nomor 14 untuk SEO on page itu adalah tentang optimasi image. Image itu harus dioptimasi. Untuk optimasi image itu sebenarnya udah gue bahas tersendiri di video gue, lu tinggal bisa ikutin ya. Jadi nggak perlu dibahas di sini lagi, karena itu udah gue buatin videonya dan itu sudah ada. Terus yang ke-15 itu adalah mobile friendly, fast template lu harus mobile friendly, harus cepat, menggunakan HTTPS, dan loading speednya juga harus mantap. Cek di menggunakan Google Speed dan cek menggunakan GTmetrix. Ini berarti soal template. Jadi seperti gue bilang, dia ada di poin nomor 15 untuk SEO on page. Kecepatan template lu itu paling penting, HTTPS, dan dia harus mobile friendly. Nggak boleh salah tuh. Oke? Jadi gunakan template yang benar-benar emang yuhu. Yang ngepoin nomor 16 dari cara gue itu adalah bounce rate. SEO on page itu tidak berjalan kalau bounce rate dari blog itu terlalu tinggi. Ini berarti kita akan menggunakan yang namanya Google Analytics. Lu ceknya di Google Analytics. Untuk paling aman, bounce rate itu bounce rate itu ada di bawah 40. Di bawah 40%. Bounce rate itu adalah lamanya orang bertahan, lamanya orang membaca artikel lu, lamanya orang berada di dalam blog lu. Semakin lama, maka semakin bagus. Semakin cepat dia keluar dari blog lu, itu bounce rate-nya jelek. Jadi itu adalah proses bagaimana cara lu untuk membuat orang betah berlama-lama di blog lu. Caranya seperti apa? Itu lu bisa menggunakan banyak media di situ. Masukkan YouTube lu, kasih gambar yang bagus,
terus kasih internal link yang menarik ke artikel yang lain yang menarik. Makanya kalau lu bikin blog dan artikelnya tidak ada manfaatnya, orang pasti akan pergi. Tapi kalau artikel lu banyak manfaatnya dan dibutuhkan orang, dia akan tetap bertahan lama di situ. Usahakan di bawah 40%. Oke. Itu bounce rate. Itu bisa lu cek di Google Analytics. Yang ke-17 poinnya adalah panjang word. Panjang dari ini artikel. Ini artikelnya panjangnya 2045. Hasil script. Kenapa artikel terus panjang sih? Kenapa nggak pendek? Bisa pendek untuk keyword tertentu yang emang tidak banyak, bisa pendek. Kalau misalnya kayak ayat kursi ini kan banyak nih, panjang. Semakin panjang artikelnya, semakin banyak keyword yang bisa lu masukkan ke dalam artikel. Semakin kaya artikel lu dengan keyword. Semakin banyak keyword, maka ranking artikel lu semakin tinggi. Karena keyword itu banyak banget. Gue sudah bahas berapa persen sebenarnya keyword yang bisa masuk ke dalam panjang kalimat itu, dalam artikel itu di video gue cara menulis artikel SEO friendly. Terus di video artikel pilar itu udah gue tulis semua sebenarnya. Di Anchor Text juga gue udah tulis itu, udah gue kasih penjelasan. Jadi sebenarnya ini udah gak harus lu pusing-pusing lagi soal panjang dari artikel lo. Kedalaman konten itu adalah poin ke-18 dari SEO on page ala gue. Kedalaman konten artinya detail. Contohnya begini, detailnya gini. Google tuh lebih menyukain konten-konten yang sangat detail. Coba lu bandingin gini. Kita akan bikin artikel misalnya masak nasi. Ada dua nih. Yang pertama gini, cara membuat nasi. Rebus air, masukkan beras, tunggu sampai mateng, langsung makan. Itu yang pertama. Yang kedua, cara membuat nasi yang benar. Pertama, ambil panci, isi dengan air dan masak. Yang kedua, cuci beras dengan bersih, bilas selama 3 kali, habis itu masukkan ke dalam panci. Yang ketiga, tunggu sampai sekitar 10 menit hingga beras sudah matang, baru Anda makan. Itu kan lebih detail. Nah, namanya kedalaman konten itu adalah artikel yang kedua tadi itu. Jangan pakai artikel yang pertama, cuci beras, masak air, masukkan beras, tunggu sampai matang, terus makan. Ya, jangan seperti itu ya. Google bot dengan yang ada dua artikel yang sama dengan keyword yang sama, ketika dia akan milih yang lebih dalam, kontennya yang lebih dalam, yang lebih detail, maka itulah yang dikasih peringkat. Yang terlalu singkat-singkat seperti itu tadi, itu peringkatnya lebih jelek. Itu adalah konten ya. Kedalaman konten itu adalah SEO on page nomor 18. Dan nomor 19-nya itu adalah multimedia. Seperti tadi gue bilang, supaya bounce rate lu itu bagus, maka mulai sekarang itu masukkan yang namanya YouTube, masukkan namanya gambar, lu bisa masukkan namanya suara dan segala macam bentuk multimedia yang ada di sini nih. Insert image, insert video, atau insert special karakter, lu masukin aja deh supaya artikel lo itu rame gitu. YouTube-nya bagaimana bang? Gue nggak punya channel YouTube. Nggak masalah lu pakai channel YouTube orang lain, masukin aja. Channel YouTube gue lu masukin aja. Emang ada larangan? Enggak, malah menambah bagus dong artikel lu. Selain itu juga sangat bagus banget buat channel gue. Karena gue dapat backlink. Ya. Itu adalah nomor 19 ya. Lu kalau ngajarin orang modus mulu ya. Ya gimana dong, ya begitulah. Yang terakhir adalah update konten. Update konten itu mau gak mau lo harus lakukan, selalu dilakukan. Konten lo itu, nah ini triknya nih ya.
Misal artikel lu ini seperti ini nih, update konten kita ngomongnya, ini kan 2000 ya, jangan semuanya dulu lu kasih, jangan semua 2000 ya, jangan 2000 nih. Apa sih ini, tutup aja deh. Ini udah gak dipakai kan. Nah seperti ini, lu kasih sebanyak 500 dulu aja, 500 word. Lu kasih 500 word nih sampai di sini aja. Udah sampai di sini aja. Yang ke bawah ini delete dulu. Jangan lu masukin ke dalam artikel dulu. Misal seperti ini ya. Gua kasih contoh nih cara permainannya. Delete 431 word. Nah, lu posting segini dulu. Lu kan ini artikelnya kan 2000 kan. Berarti masih ada 1600 kan. Nanti di bulan depan lu masukin lagi 400. Bulan berikutnya masukin tambahin lagi 400. Bulan berikutnya tambahin 400. Itu gunanya apa? Ini kan ngupdate konten kan. Gunanya apa? Itu supaya robot Google itu datang lagi ke artikel lo. Karena kalau artikel itu tidak pernah diupdate, robot Google nggak datang lagi. Makanya lu bisa cek itu di sitemap lu, cek di Google Webmaster, cek di bagian peta situs, kapan terakhir robot Google datang ke blog lu. Cek di situ tanggalnya, itu kan ada tuh. Itu artinya blog lu sudah lama tidak diupdate. Kalau semakin lama nggak diupdate, robot Google nggak akan datang. Kalau robot Google sudah nggak datang, udah tidak rajin datang ke blog lo, jangan berharap lu punya ranking, gitu. Itu rahasia loh. Dan rahasia seperti ini, lu harus bayar jutaan untuk hanya belajar untuk 40 menit. Di gue kasih gratis, oke? Itu adalah cara untuk update konten, dan itu adalah dan gue kasih lihat cara triknya membagi-bagi artikel supaya itu nanti bisa tetap terus terupdate. Bisa per 2 bulan, bisa per 3 bulan, supaya robot Google datang, dan supaya itu artinya ranking dari blog lo tetap bagus. Oke? Simple banget kan? Ini udah 48 menit loh. Yang minta tutorial ini, awas kalau nggak lo nonton sampai habis ya. Kampret. Cukup ya materinya ya, cukup ya. Karena kalau hampir 1 jam nih, dan ini emang biasa diajarin di workshop. Ini adalah materi SEO on page yang diajarin di workshop umumnya, kursus umumnya seperti ini. Jadi lu nggak perlu penasaran lagi, aku pengen ikut kursus SEO on page ya. Ya lu bayar 1.200.000 gitu, 1.500.000 hanya untuk materi seperti ini. Ya monggo. Tapi kalau lu nggak punya duit, lu bisa cari di channel Blog Tips, lu dapat secara gratis. Gue Indra Kusuma. Kita ketemu di materi berikutnya. Peace and out.